Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, di sini kita akan membahas seputar performa pesawat terbang kita masing-masing. Ya. Namun sebelum lebih lanjut, lebih enak kalau kita saling kenal dulu. Benar tuh. Jadi perkenalkan, saya Vito Melan dari Konstruk Sadipun dengan NIM 24201106. Dan perkenalkan, saya Muhammad Azril Syawal Fadri dengan NIM 2410111010. Oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Ya. Jadi kalau boleh tahu pesawat Anda ini apa nih? Kalau pesawat saya adalah Airbus 340-300. Oh ya. Kalau saya nggak beda jauh karena spesifikasinya juga mirip-mirip. Oke. Jadi pesawat saya itu A330-300. Oke, berarti spesifikasi kita Nggak jauh berbeda karena serinya beda sama Oke. kayak saya. Oke. Jadi sekarang saya mau nanya nih, Oke. kalau dari spesifikasi pesawat Anda untuk max take off weight-nya berapa ya? Kalau saya itu ada di sekitar 276,500 kg. Begitu. Kalau Anda? Kalau saya nggak jauh beda sih sebenarnya ya. Jauh beda. Punya saya itu A330-300 itu sekitar 242.000 kg. Oke. Ya. Bagaimana kalau trasnya? Trust saya itu dia memiliki dua engine. Oke. Jadi masing-masing engine-nya memiliki sebesar 311.000 Newton. Jadi Oke. kalau ditotalin sebesar 622.000 Newton. Oh, trasnya juga hampir Iya. hampir sama lagi. Kalau saya ada di 605, sekian, 605.000. Oh, Ya. ya mirip ya. Sama. Berarti Mirip, ya. mirip, mirip. Iya. Terus selanjutnya kecepatan jelajah pesawat Anda berapa? Ada di 244,44. Wah, ini kayaknya paling mirip banget. Paling mirip. Ya, karena beda sekitar 6 meter per second aja. Punya saya itu 250. Oke. Ya. Oke, berarti tugas kita kan ini pesawat kita menuju ke Merauke nih. Ya, Nah. karena kita ini pesawatnya sama-sama wide body. Nah, Ya, betul. berarti kalau saya jaraknya itu ada di 1.900-an nautical miles. Oh, jauh ya ternyata. Iya, jauh. Itu berarti sekitar 3.300-an meter ya, atau sekitar 3.000 kilometer. Iya. Lumayan jauh ya. Jauh ya. Iya. Jadi selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang performa pesawat. Ya. Jadi sebelumnya kan Anda katanya sudah menghitung performa pesawat terbang Anda nih. Iya. Apa aja sih yang dihitung? Kalau saya itu hitungnya performa saat di take off, saat di landing, dan kan kalau di take off nih, Ya, kalau di take off kan itu ada beberapa tahapnya. betul sekali. Apakah Anda sama seperti saya kayak dia climb terus ada ini terus Ya, ada- benar. Saya juga menghitung semua fase terbangnya. Jadi, Semua. ya, betul sekali. Pertama-tama untuk take off tuh. Oke. Take off itu saya kan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ya. Iya. Itu dia memiliki panjang runway sekitar 3.000 meter. Iya. Dari perhitungan pesawat saya itu mampu take off di bandara tersebut karena yang dibutuhkan hanya sekitar 1.700 meter saja. Oke, berarti saya juga bisa. Oh, bisa juga. Iya. Kalau dari perhitungan Anda gimana? Kalau dari perhitungan saya itu sangat bisa karena panjang runway-nya itu cukup lah untuk pesawat Cukup saya memadai, ya? untuk take off. Oke. Lanjut ke fase climb. Oke. Di fase climb ini Anda mencapai berapa ya ketinggiannya? Kalau saya ada di 35 feet. Oke, sama ya berarti. Sama ya? berarti. Mengikuti ketentuan. Berarti selanjutnya ke fase terbang jelajah. Oke, itu aja. Di fase terbang jelajah ini Anda terbang di ketinggian berapa? Kalau saya ada di 25.000 meter, 25 feet atau meter di atas permukaan. Ya, berarti itu sekitar 7.620 meter deh. Iya. Sama berarti dengan Sama pesawat saya. berarti. Oke.
Terus selanjutnya ada fase desain. Ada menggunakan sudut berapa nih? Kalau saya menggunakan sudut 3. Sudut 3, oke. Apakah sama? Sama. Sama. Sama ya? Emang mengikuti ketentuan. Oke, emang mengikuti ketentuan ya. Tuh. Oke. Jadi kan dari tadi udah menghitung nih performanya. Oke. Pesawat Anda bisa nggak landing di Merauke tersebut? Sepertinya setelah saya hitung, setelah saya kalkulasi, pesawat saya tidak memungkinkan untuk landing di Merauke. Wah, kenapa nih? Karena panjang runway-nya itu tidak memadai untuk pesawat saya landing di situ. Serta gesekan yang ada di runway itu kayaknya tidak terlalu kecil. terlalu kecil. Betul sekali. Ya. Kalau saya sih faktor lainnya itu karena pesawat saya masih melaju begitu kencang sebetulnya ya. Oke. Jadi mungkin harus diperlambat, sangat-sangat diperlambat agar bisa landing gitu. Kalau dia cepat, bisa-bisa keterusan Iya, dong. terusan dia. Lewat ya, offside dia. Iya, dari perhitungan saya itu jarak yang diperlukan untuk landing sekitar 10.000 meter. 10.000 meter. Iya, sedangkan runway di Bandara Merauke itu hanya sekitar 2.500 meter. Jadi sangat jauh sekali kan. Tidak memadai. Tidak memadai. Berarti dapat disimpulkan kalau pesawat kita berdua ini, Ya. dia bisa saja take off dari Bandara Halim, Betul sekali. tapi tidak bisa landing di bandara yang ada di Merauke. Karena beberapa faktor tadi ya. Ya, beberapa alasan tadi. Ya. Cukup sekian. Cukup segitu. Iya. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita di hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat buat kalian. Dan juga mungkin kalian bisa membandingkan dengan pesawat kita. itu siapa tahu ada yang sama. Ya, betul sekali. Betul sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.